Audio Jungle. Rasa putus asa datang menghampiri, hingga bagai burung gagak. Hitam, penuh kegelapan. Cakarnya merobek dagingku, membuatku berdarah, menyelimutiku dengan kesesakan, menenggelamkanku semakin dalam. Tanpa aku mau, tanpa aku tahu dari mana itu berasal. Aku dulu bahagia, dan aku seharusnya begitu. Tapi rasa itu merenggut harapanku di tiap tarikan nafasku. Entah bagaimana jauh di dalam diriku keluar tangisan yang belum tergilas oleh keputusasaan. Siapa yang bisa mendengarku? Siapa yang bisa membantuku? Seketika, seperti pisau yang menembus kegelapan dan seberkas cahaya yang kuat menyengat mataku. Harapan, seperti tali tebal terulur ke arahku melalui seberkas cahaya. Kuraih talinya dan itu mulai menarikku menjauh dari kegelapan. Itu menarikku ke arah cahaya, ke arah harapan dan kehidupan yang bisa menjadi milikku. Saat mataku mulai melihat terangnya, aku menyadari siapa yang menarikku. Kasihnya memenuhiku. Terangnya yang menyinari kegelapanku dan dialah yang menarikku dari cengkeraman keputusasaan. Dari situlah aku sadar, tak ada tempat terlalu dalam yang menghalanginya, dan tak ada keputusasaan yang melebihi jangkauan. Kasih dalam Kristus. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Engkau menjamah setiap hati kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih sungguh-sungguh katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Katakan ku mau memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik. Haleluya, haleluya.
bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terjadi. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat? Semangat terus. Haleluya, bahwasanya saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Siap menerima berkat dari Tuhan? Amin. Haleluya. Bagi setiap kita saat ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan bahwasanya Allah sanggup, limpahkan segalanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saat kita diberkati, tangan kita boleh sini. Semuanya tangan kanannya boleh diangkat. Yes. Kita mau katakan sama-sama bahwasanya kita saat ini diberkati, kita saat ini dilimpahi, amin. Kita siap menerima berkat, kita siap menerima curahan Roh Kudus, amin. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi. Dosanya kau sanggup, Allah sanggup untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi kita malam sungguh-sungguh. Aku diberkati.
amin. Oke, tadi kita sudah bergoyang-goyang ya kan. Sekarang kita agak pendinginan sedikit. Kita nyanyikan lagu yang santai. Kita berjoget ria sebab Allah itu baik bagi kita. Amin. Amin. Yuk. Boleh joget kanan kiri bersama pasangannya, temannya, kanan kirinya boleh. Siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, Terima kasih Yesus. Engkau dapat bersama kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Seperti yang dikatakan, aku tidak akan takut Tuhan bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya.
di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu ya. Teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kau biarkan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu ya. Teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita katakan sama-sama, bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, Yes. ku lewati Kami yakin Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Di saat kami berjalan Tuhan, di saat kami sendiri Tuhan, di saat kami sedih Tuhan, di saat kami bahagia Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau selalu bertindak Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan. besar melimpah. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Amin. ku lewati semua
Kami yakin Tuhan, Engkau yang bertindak. Semuanya bangkit berdiri. Yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kami, itulah anugerah yang kami terima ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang turun di tempat ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama bersekutu, beribadah ya Tuhan Yesus. Tuhan mengikat kami bersama-sama dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah pengurapan saat ini menyertai hamba-Mu, demikian juga jemaat Tuhan. Biarlah segala perkara yang sia-sia, pikiran yang tidak berkenan ya Tuhan Yesus, yang ada di dalam diri kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan berperkara, ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan menyertai kami. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom. Ada sukacita? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Beberapa waktu kita bersama-sama di hari Jumat kemarin ada KKR di Wulingi, begitu luar biasa. Jemaat Tuhan boleh melihat, boleh merasakan lawatan Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang mungkin itu adalah rencana manusia. Dan sesuatu itu tidak dirancang-rancangkan, ya pasti tidak, rancangan itu harus memberikan rancangan yang terbaik. Dan dibalik semuanya kita sedang diajak oleh Tuhan bagaimana dengan rancangan yang kita tetapkan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Mengiring Tuhan itu
benar-benar harus meletakkan beban kita, kepentingan-kepentingan, kesibukan-kesibukan, aktivitas kita kesampingkan dulu dan kita harus tertuju, fokus untuk dekat dengan Tuhan supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, mengalami perjumpaan itu sederhana. Ketika saudara duduk di sini, saudara merasakan ketenangan, saudara merasakan sukacita, saudara mendapatkan damai sejahtera itu. Haleluya. Kalau semuanya itu sudah dirasakan, sudah bisa dinikmati, dipastikan saudara, Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat-berkatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa merasakan damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dari hal itu kita akan merasakan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Kita akan belajar di sini bagaimana tentang kita yang harus tertanam dalam gereja. Dan gereja bukan yang berbentuk bangunannya, tapi gereja yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita. Kita adalah gereja Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara semuanya adalah gereja Tuhan yang ditetapkan Tuhan. Jadi dimanapun keberadaan kita, ya inilah gereja yang diwujudkan. Saya dan saudara adalah gereja yang harus mewujudkan bagaimana kehidupan Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan kalau memang secara fisiknya berarti dari kumpulan gereja-gereja Tuhan ini, saya dan saudara, gereja yang secara fisik ini harus menjadi berkat. Dan bagaimana sekarang menumbuhkan rasa tertanam di dalam gereja itu? Kalau kita punya yel-yel statementnya GPI Community berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah itu, dari akarnya satu pohon itu akan bertumbuh. Dari akarnya satu pohon itu akan menunjukkan kekuatannya, kualitasnya, dan buahnya. Dan filosofi kebenaran firman Tuhan bukan hanya falsafah-falsafah aja, bukan hanya pengertian-pengertian, tapi itu adalah benar-benar hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan itu real, nyata. Apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya nyata. Tidak ada yang ngambang. Semuanya tergenapi dan sesuai dengan akal dan pikiran kita. Sangat rasional, sangat logik sekali. Dan kita bisa membuktikannya bahwa apa yang tercatat, apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan nanti saya akan flashback kembali ke beberapa hari yang lalu di renungan kita. Tapi hari ini kita belajar bagaimana alasan tertanam dalam gereja Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Tertayang juga di depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengawali dan kita baca bergantian, nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging
yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Fokus dan tujuan kita kepada Tuhan, kita dikembalikan pada panggilan kita. Tuhan tetap pada misinya. Bagaimana ciptaannya ini dipulihkan, bagaimana saya dan saudara dipulihkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan semuanya ditata sedemikian rupa. Inilah rencana yang luar biasa dari Tuhan. Kalau iblis memporak-porandakannya, mengacaukan, menghancurkan, tapi sekali-kali Tuhan tetap berjuang tentang ciptaan yang mulia itu, yaitu manusia, saya dan saudara. Tetapi kalau ada manusia yang jauh dari panggilan dan selalu hidupnya berkompromi dengan perbuatan jahat, itu manusia dalam pilihannya. Tapi kalau hari ini manusia bisa terpanggil, bisa melihat keagungan dan kebesaran Tuhan, bisa melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menarik dirinya, bahwa kehidupannya yang tidak layak, ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan, Tuhan membawa orang itu, Tuhan menarik, ada daya tarik tersendiri, kekuatan Roh Kudus yang membawa orang-orang itu dikembalikan pada panggilannya. Ya, bagiannya ya dari saya dan saudara semuanya, Bapak Ibu Saudara ini. Dari apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dunia ini, mungkin tidak bergerak, mungkin tidak menyampaikan kabar sukacita, tidak berteriak-teriak, tidak menyuarakan, tapi sikap hidup Bapak Ibu Saudara, itulah yang membawa daya tarik bagi orang-orang untuk memanggil, untuk terpanggil kembali menjadi milik kepunyaannya. Tuhan tidak mau sebetulnya kehilangan ciptaannya sedikit pun, sekecil apapun, sejelek apapun, seburuk apapun manusia itu. Tuhan itu melihat jiwa. Haleluya. Apa yang dilihat Tuhan? Jiwa manusianya. Kehidupan manusianya itu yang menarik hati Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan uangnya. Yang tertarik dengan uangnya itu siapa? Saya. Manusia. Manusia itu siapa? Saya. Kalau manusia itu tertarik pada uangnya, tapi kalau Tuhan nggak tertarik pada uangnya. Tapi tertarik pada apa? Manusia itu tertarik pada harta. Satu kisah sebetulnya, tadi hanya obrolan kecil yang kami sampaikan di belakang. Ada Bude, istri saya dan saya. Bude membahas, mohon maaf kalau ini mungkin bisa diketahui juga, Bude ini siapa, latar belakangnya bagaimana. Bude saya ini asalnya dari jauh, saudara, di gunung. Di gunung kalau naik kalau perjalanan naik, jalannya lebar, semakin sempit, seperti kayak mau menuju ke surga gitu, saudara. Kan menuju ke surga itu jalannya nggak lebar, jalannya sempit. Haleluya. Udah, ketika naik gunung terus wis mentok genek, saudara. Ya wis alas itu sudah kalau diteruskan. Kan mulai jalannya sempit, mulai jalannya dari 3 mobil yang bisa berjejer sampai 2 mobil yang berpapasan sampai 1 mobil bergantian kalau ada jalan itu. Dan menuju ke rumahnya itu. Dan tadi berbicara tuh. Apa kalau ini pokoknya nanti dia datang, apa itu bisa dengan urusan polisi? Maksudnya urusan polisi itu sebetulnya ada harta, ada milik kepunyaannya. Ada tanah, ada rumah yang dimiliki oleh Bude ini. Tapi kisahnya adalah ketika Bude ini anak tunggal sebetulnya. Dan mamahnya, ibunya, emaknya ini nikah lagi dengan bapak. Dengan seorang pria, dan dia punya adik-adik. Nah, adik-adik tirinya ini, nah, ketika nikah dengan Pak D ini, kakaknya ibu, nah
Ini si udah dibawalah ke Jember, ke perantauan dan singkat cerita seolah-olah nggak ada kabar, padahal ada kabarnya, ada nomor HP, sering berhubungan di situ. Dan tanah dan rumahnya itu dikuasai oleh adik-adiknya. Maksudnya tadi, bisakah itu dipolisikan? Terus isi saya, wis gak usah. Itu bondondunya gak digawa mati. Sudah di sini nyaman, sudah biarkan saja. Memberikan rasa tenang dan aman di sini, dan itulah yang bisa menjawab kebutuhan apa yang ditangkap oleh Budi tadi. Udah, jangan dipikirkan. Di sini sudah tenang. Kalau dipikir-pikir lagi, ya sebenarnya kalau ngomongin hak, ya bisa didapatkan itu. Tapi Tuhan tidak mencari itu. Tuhan itu melihat jiwa, amin. Saya lebih tenang kalau Budi saya tinggal di tempat ini daripada di sana. Ini berbicara tentang jiwa. Secara manusia, ya putuslah hubungannya. Tapi bukan masalah itu. Kita harus punya hati di situ. Kak saudara boleh ada lagi di sini ada Pak Liang. Saudara, jiwa sekali-kali. Dan bahkan kalau siapapun di sini jemaat, bukan saya merendahkan, bukan. Kalau mau hidup bersama-sama di pastoring, enggak. Jangan khawatir lah disuruh-suruh ngeresik gereja. Itu punya hati kalau di situ. Enggak saya tinggal di gereja kalau punya hati itu resik-resik gereja, saudara. Saya enggak pernah juga menyuruh Pak Liang, tapi dia punya hati di situ. Untuk bisa mengerjakan semuanya. Bude tadinya juga seperti itu, mau masak gimana ya, sekarang masak sendiri, dulu nggak bisa masak. Berapa bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah melihat sendiri kondisinya, dan itu karya Tuhan, mujizat Tuhan dikerjakan, amin. Tuhan melihat jiwa, itu yang saya lihat, itu yang kami lihat bersama-sama. Istri saya ketika memeriksakan di poli jiwa, saudara, dengan beberapa banyak hal, perjuangan. Dan ketika ditanya, itu Bude nggak ingat lagi. Yang sekarang diingat, ya ingat kebesaran Tuhan aja, haleluya. Bude ada di tengah-tengah kita. Ingat kebaikan Tuhan saja. Dan kalau saat ini kita sedang diingatkan bahwa tentang jiwa itu, itulah kebutuhan Tuhan, itulah kerinduan Tuhan, itulah misinya Tuhan yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, amin. Setiap orang-orang yang percaya harus mempunyai misi, mengembalikan bagaimana Tuhan punya misi untuk kita, untuk saya dan saudara sebagai orang yang percaya, amin. Yang percaya Yesus katakan amin. Dan itu harus bergerak, saudara. Saudara harus tahu di situ itulah panggilan kita. Sebagai orang yang percaya kita menangkap kebenaran firman Tuhan, dan siapa yang perlu menerima kebenaran itu. Saudara nggak usah jauh-jauh. Orang yang terdekat saudara, orang yang paling dekat dengan saudara, dia yang saat ini membutuhkan Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita. Gak usah yang lain-lain, sudah. Terus bergumul di dalam doamu. Itulah yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kan Bapak Ibu Saudara menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara menerima keselamatan? Saudara menerima Yesus, saudara menerima keselamatan itu. Dan itu yang gak bisa ditebus dengan apa-apapun, kecuali dengan hati, dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang penuh. Hanya Yesus sebagai sumber keselamatan itu. Dan ketika kita percaya dengan Yesus, dengan perkataan, dengan sikap hati kita, kita menerima cuma-cuma, gratis. Tuhan memberikan segala-galanya dalam diri saya dan saudara. Amin. Dan ketika kita menerima itu, tanggung jawab ini untuk kita kerjakan. Makanya di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa? Yang duduk di tempat ini, yang mendengar firman Tuhan saat ini, kita terpilih di sini. Bagian dari yang terpilih itu. Di dalam bangsa-bangsa yang terkumpul di seluruh dunia ini, Tuhan memanggil dan kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Rudi. Hah? Dari siapa? Dari dia, dari Tuhan. Yang dari Tuhan ini, yang saat ini Bapak Ibu Saudara terima. Apa itu yang diterima?
kemewahan. Apa? Keselamatan. Itu dari Dia. Yang itu yang kita beritakan. Keselamatan yang kita terima, ya udah nggak usah kita ngapal nih. Saudara, ketika kita ketemu dengan Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, itu aja yang kita sampaikan. Menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Kristen itu tidak berbicara agama, enggak. Tapi keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara memiliki hati rindu datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelimpahan, Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Kelimpahan kemampuan untuk menyatakan atau menyampaikan. Saudara nggak usah berpikir, piye caranya mengawali ya? Saya mau loh melayani, saya mau loh ini mengerjakan keselamatan itu. Piye ya caranya mengawali? Saudara nggak usah piye. Tanya kanan kiri, gak usah piye. Amin. Nggak usah banyak bertanya. Sudah, ketika saudara duduk, diam, ketemu dengan saudara, nyampaikan aja. Ngobrol aja. Nanti kalau kita peka dengan suara Tuhan, ajak bicara, ngalir aja sudah, sampaikan saja. Haleluya. Amin. Itulah pelajaran yang berharga. Buktikan kalau itu Tuhan berkarya dalam hidup saya dan saudara. Jadi ketika saudara memberitakan, oh tiba-tiba kok ada kerinduan terus menyampaikan ini ya. Apalagi orang yang kita perdengarkan kebenaran itu dengan apa yang kita sampaikan, Tuhan juga menjamah. Pasti Tuhan menyertai. Haleluya. Kata firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Ngomongi, lek ngerasani Tuhan itu kan dalam namanya Tuhan. Haleluya. Lek ngomongnya Tuhan, Tuhan hadir di situ. Melu-melu ngrungok. Coba kalau saudara lagi ngomong ya. Saudara lagi ngomong, mungkin saudara gak banyak ngomong, tapi kalau saudara lagi ngomong, dan orang yang saudara ajak ngomong itu, wow, merespon saudara, sukacita gak? Halo? Apa saudara gak pernah ngomong? Sukacita kan, rasanya seneng, dan ada impartasi berkat itu. Ada transfer dari kuasa Roh Kudus ketika, oh kok terus akhirnya terus gak berhenti ngomongin Tuhan. Kalau kita ngomongin Tuhan, dari pagi sampai malam balik pagi lagi, saudara, itu ada kekuatan tersendiri. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, di situ saudara, kalau kita mempunyai keyakinan, sampaikan aja. Tuhan gak pernah mengajak Bapak Ibu saudara untuk menghafalkan seluruh dari kitab Kejadian sampai Wahyu, enggak, saudara. Tapi ketika saudara diubahkan oleh Tuhan, itu yang saudara sampaikan. Itulah keselamatan yang kita terima. Bapak Ibu saudara, kalau sebentar nanti ada ibadah juga penyerahan anak, kita harus berbangga di sini. Keluarga Bapak Yona, ya kan, diberkati oleh Tuhan yang dinanti-nantikan. Wis nyiap nih jenenge lanang, metune wedok, yo. Wis nyiap nih jenenge yo lanang wedok gitu saudara. Apapun pemberian Tuhan, saudara, itu pemberian Tuhan tapi masih dalam tanggung jawabnya Tuhan, ya, bukan milikmu sendiri, itu miliknya Tuhan. Makanya ini mau diserahkan kembali sama Tuhan. Hari ini ada ibadah penyerahan itu diserahkan kembali sama Tuhan. Haleluya. Maunya bukan gini, maunya bukan kalau diserahkan sama Tuhan kok sing ngopeni, sing kayak susune, kayak formulanya Tuhan, bukan. Ini kok nih Tuhan, bukan. Artinya kalau ketika kita serahkan sama Tuhan, kembali kepada yang bertanggung jawab atas hidup. Haleluya. Jadi kalau kita merasa memiliki, kalau ada apa-apanya, sayang itu. Tapi kalau diambil yang punya, ya nggak apa-apa, sing jaluk sing duwe yo. Kok digandoli? Emangnya kita siapa? Kalau mau menyerahkan itu, Tuhan akan bertanggung jawab. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati selanjutnya di sini. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita imamat yang rajani, memimpin dari segala apa yang kita pimpin, saudara bisa memimpin hidup saudara. Beberapa waktu yang lalu kita belajar hal itu, saudara. Apapun yang kita perkatakan, hidup kita akan menjadi buah berkat. Haleluya. Amin.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kamu yang dahulu bukan Allah, bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa yang kita terima itu, saudara? Sungguh Tuhan mengasihi saya dan saudara. Diluputkanlah kita dari mara bahaya apapun. Kondisi inilah yang saat ini Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Yang harus kita tangkap, kita harus mengerti. Bahwa kita sebagai orang yang percaya, ternyata Tuhan memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab atas hidup kita, tanggung jawab atas hidup orang lain. Dan apa yang saat ini kita terima, kita harus buktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama, kuasa yang sama. Kuasa dari Yesus Kristus itu menolong, melindungi, menyertai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Saya bisa berdiri di tempat ini, berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Itu karena terlatih, terus berlatih, terus belajar. Tadinya nggak berani menghadapi orang itu. Saya itu berani menghadapi ijen-ijen. 1 lawan 1 is kendel dok ini. Tatak dok. Tapi digerutuk kok ngakak itu. Takut. Maksudnya berhadapan dengan orang banyak. Takut. Ada rasa minder, ada rasa berkecil hati, tidak mampu, tidak kuat, merasa tidak lebih, memiliki pemikiran yang cemerlang, yang bagus, tidak pandai berkata-kata lagi, udah lengkap semua. Tapi semuanya ketika dijalani, ketika menangkap bagaimana maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup saya mulai belajar. Saya tidak hidup untuk diri saya sendiri, tidak berkepentingan untuk hidup saya sendiri. Dan Tuhan percayakan hal itu, melihat bagaimana jiwa-jiwa itu yang dipercayakan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Bagaimana melihat jiwa-jiwa? Belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Yesusnya. Yesus ya ketika jadi manusia itu memiliki hati seperti apa, dan itulah standarnya. Ketika Tuhan kembali pada fungsinya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah buktikan semuanya, sudah melewati masa-masanya. Tuhan kita satu, bukan 3, satu. Ya Yesus itu. Yesus dengan kealahannya sebagai Allah dan turun ke bumi sebagai manusia, kembali lagi menunjukkan bahwa Dia yang dimuliakan, Dia membuktikan Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan saat ini memerintah di surga, dan kuasa Roh Kudus ini yang harus kita ngerti. Kuasa Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri, amin. Haleluya. Kok roh itu dipecah-pecah ya? Roh ini berbicara tentang kehidupan, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya itu saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semuanya, saudara, diberinyalah kuasa itu. Nah, kita harus yakin kalau Roh Kudus turun, dan pada waktu kapan itu Roh Kudus itu turun itu. Manusia itu terdiri dari apa? 3 hal itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan manusia roh lah yang harus diutamakan. Manusia roh lah yang menjawab semua kebutuhan hidup kita. Jadi roh yang ada di dalam diri kita, roh manusianya itu perlu diisi oleh rohnya Allah. Yang kaitannya dengan jiwa itu, saudara. Bagaimana saudara jiwanya dipuaskan? Jiwa dipuaskan itu ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Haleluya. Jiwa dipuaskan ketika Roh Kudus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Menyertakan Tuhan serta hidup saya.
pimpin saya. Nah, itu dengan sendirinya saudara sedang mengajak Tuhan untuk memimpin hidup saudara. Dan Roh Kuduslah, Rohnya Allah itulah yang diberikan. Ya tetap Allah itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi gak yakin kan? Tapi apa? Yesus yang ada di dalam diri kita. Sederhana. Yesus itu tinggal diam bersama-sama saya dan saudara. Ketika saya pergi saudara di tempat ini, Yesus terpisah. Ya kuasa roh itu. Itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Roh yang sama loh. Yang memimpin kita kepada kebenaran. Saya pergi jauh dari tempat ini, Roh Kudus memimpin saya kepada kebenaran, dan saudara yang ada di tempat ini dipimpinlah oleh Roh Kudus dalam kebenaran itu. Amin. Itu kuasa Tuhan. Kalau sampai saat ini saudara meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Roh Kudus itu tetap hidup di dalam diri saudara. Haleluya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia dipenuhi oleh Roh. Ora amin, ora apa-apa. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia dipenuhi oleh Roh. Saya orang paham ya. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dipenuhi oleh Roh. Haleluya. Saudara dipenuhi oleh Roh. Ada yang di sini nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ada yang duduk di tempat ini saudara nggak yakin sama Tuhan Yesus. Ada yang duduk di tempat ini, saya percaya sama Yesus, ya gitu-gitu aja. Saya nggak merasakan segala sesuatunya. Saya nggak menikmati. Saya masih nggak ada ketenangan, saudara. Berarti perlu terbuka kembali, saudara. Saudara jangan bersungut-sungut. Kalau kuasanya Tuhan bisa mengubahkan orang lain yang percaya sungguh-sungguh, berarti kita nggak sungguh-sungguh percayanya sama Tuhan. Sehingga merasakan hidupnya nggak ada perubahan, hidupnya nggak ada dampak yang baik dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga dan seterusnya itu. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara menangkap kebenaran itu dengan sukacita, yakin hidup saudara diubahkan mulai saat ini. Ada sukacita? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, saudara itu sebelumnya nggak layak. Saudara tidak sepatutnya menerima keselamatan. Tapi ingat, tadi sudah saya sampaikan, Yesus datang ke bumi ini untuk bermisi. Yang memiliki hati supaya ciptaannya itu dipulihkan kembali, dipanggilnya kembali. Cek. 1, 2, 3. Kita dipulihkan kembali pada panggilan kita. Semua manusia dipanggil oleh Tuhan, tapi harus mendengar di situ. Banyak yang lainnya nggak mendengar. Perlu bantuan. Bantuannya itu saudara sebagai penolong, amin. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan, bermisi juga menolong mereka yang belum menerima panggilan Tuhan. Ojo diutek ae wis pas iki mang beh. Salah. Tak seneni kapok. Supaya mereka dipulihkan pada panggilannya, amin. Haleluya. Supaya saya dan saudara dipulihkan pada panggilannya, amin. Saudara mungkin tidak mengerti, kenapa sih saya harus datang ke gereja? Bergereja itu berkomuni, berkomunitas, bersekutu. Haleluya, amin. Saudara mungkin berpandangan, di omah ya iso beribadah kok. Itu orang sombong. Dia yang berdiri sendiri itu orang sombong. Yang mengukur kemampuannya lebih daripada yang lain. Tapi kalau saudara datang beribadah bersama-sama, berkomunitas saat ini, saudara belajar untuk merendahkan diri. Haleluya, amin. Dari ketidakmampuan saudara tidak mampu berdiri sendiri. Itulah makhluk sosial yang sering kali kita belajar. Tapi di balik manusia sosial itu ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan
pertumbuhan rohani itu bertumbuh bersama-sama dalam kesatuan, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Pekerjaan roh itu mempersatukan, tidak memecah belah. Haleluya. Amin. Tidak bisa manusia hidup seorang diri. Bersekutulah di situ. Dan di dalam gereja, saudara bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Saudara boleh mengenal saudara-saudara yang baru. Saudara mendapatkan sahabat-sahabat yang baru. Justru dari sahabat-sahabat saudara-saudara di situ, itu akan menumbuh kembangkan iman secara kesatuan itu tadi. Nah, ning gereja isine ngono kuwi ngrasani sitoke. Ning gereja lek gak ngomong utang-utangan, saudara. Makanya di gereja jangan sekali-kali utang-utangan, utang tenanan. Jadi kalau berani, ojo ngutang, amin. Haleluya. Kalau berani itu minta. Datang. Pak, aku njaluk duitnya sakmene. Oleh diomongi, gak duwe aku duit sakmene. Sakmene gelem gak? Sakmene kok ketemu sakmene piye? Misalkan, Pak, aku njaluk duitnya 1.000. Gak enek 1.000, 30.000. Ya wis trimonen. Enek 30.000, lek mangape 30.000, ya trimonen 30.000. Kalau kita meminta, tapi kalau utang, saudara, jangan sampai kita meminta. Hukumnya berjemaat di gereja. Haleluya. Amin. Tapi kalau memberi saja. Haleluya. Amin. Woi, ngerti? Amin. Supaya tidak timbul masalah baru di dalam gereja. Lek ngutang dumuk-dumuk itu biasa, itu manusia kan. Dumuk-dumuk kayak butuh itu wananan. Giliran ditagih malah nyentai sing nagih gitu. Aku wis gane apa-apa lho. Sopo sing ngomong ngono iki? Biyen dumuk-dumuk lek butuh ya kan. Masa wis butuhe udah tercukupi malah nyentak-nyentak ya itu sudah. Gimana kok melayuni ning ngutang ya? Wadah enggak berpikir situ saya. Berarti Tuhan sedang menegur itu. Sudah sedang dibangun di sini di gereja ini. Amin. Dikuatkan. Tapi kalau sekarang saudara dengan utang piutang itu saudara mau berdamai, saudara. Mulai dari saat ini titik balik kita. Kita harus dipulihkan oleh Tuhan, amin. Harus mau diubahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini tadi dasar bagaimana kita bisa bertumbuh itu, saudara, di dalam gereja. Alasan kita tertanam di gereja, kita nyaman, kita tenang di gereja itu. Di gereja tidak mencari utangan, tidak mencari berkat dari orang lain, tapi mencari berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Pertolongan hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi kalau ada orang yang digerakkan menolong saudara, itu karena Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk saudara. Amin. Haleluya. Amin. Jangan saudara merasa sendirian di dunia ini. Itu yang tadi yang saya harus ingatkan, paradigma ini. Supaya di gereja ini kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan dengan baik. Kita datang sepenuh hati. Tuhan tidak melihat merek bajumu, Tuhan tidak melihat sepatumu. Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai. Tapi kalau kita rapi di hadapan Tuhan, mereknya sing apik pun saudara, kita datang dengan hati rapi. Itu yang diterima oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dan sangat bertentangan memang keinginan daging itu dengan jiwa. Makanya yang terutama harus dibalik, bukan keinginan-keinginan manusia, tapi keinginan roh kita. Manusia roh kita ini yang harus kita bangun. Supaya kita tahu bahwa segala apa yang kita nikmati itu bukan untuk nikmati diri kita sendiri, untuk kita menikmati hidup kita sendiri, enggak. Tapi bagaimana kita menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara merasakan damai sejahtera, sukacita karena hadirat Tuhan, karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saudara. Dan disitulah Tuhan akan mengubahkan hidup saudara.
Betapa tidak berartinya daging itu kalau kita menangkapnya. Tapi kalau saudara diberikan anugerah untuk menikmati segala sesuatunya, itu anugerah. Haleluya. Amin. Nikmatilah. Kita masih belajar di sini. Kita sedang didewasakan di sini. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan itu? Bagaimana kita harus tertanam kuat di gereja itu, tidak tergoncangkan. Ada badai, ada masalah. Baik masalah dengan orang gereja, tetap yang dilihat oleh Tuhan. Dia tidak memandang masalah itu suatu kehidupan atau yang mempengaruhi hidupnya, tapi terus memandang Tuhan yang mempengaruhi hidup, yang mengubahkan hidupnya. Haleluya. Itulah jemaat yang sedang didewasakan oleh Tuhan. Mazmur, kita belajar di Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan ayat yang 15. Mazmur pasal yang ke-92 ayat 12 sampai 15. Sudah ketemu, katakan amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Amin. Di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Saya pernah mengilustrasikan bagaimana menanam pohon korma itu. Singkat cerita, pohon korma itu dari benihnya ketika digali tanah itu dan ditaruh benih, masih tumbuh oleh batu, saudara. Ditindih dengan batu itu benih. Jadi supaya kekuatan yang dari dalam itu terus menjalar, dan akar itu terus menjalar sampai pada titik air, pada sumber air. Dan disitulah ketika seiring pertumbuhan, bagaimana terus berakar, terus melekat pada sumber air, terus dekat sama sumber air, saudara. Baru, saudara, mulai batang itu mulai tumbuh. Karena dekat dengan sumber air, pasti asupannya bagus. Dan bukan hanya berbentuk tubuhnya saja, berbentuk tumbuhannya, berbentuk batangnya saja, tapi dia berbuah. Sumber air itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sumber air itu sumbernya dari Allah sendiri. Haleluya. Amin. Makanya kalau akar itu dekat sumber air, saudara, pastikan tumbuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Haleluya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jangan khawatir dengan hidup kita. Haleluya. Dan satu batang tumbuhan itu dilihat dari apanya? Fungsinya itu dilihat dari buahnya itu. Woi, pohonnya mangga. Oh, kok sing tukul rambutan ya? Gak mungkin kan? Disebut mangga karena yang keluar buahnya mangga. Ini pohon mangga ini. Wah, ini pohon jambu, keluarnya kelapa. Saudara, waduh. Pohon jambu keluarnya semangka. Ya hanya beruri pisau 5 aja yang bisa mengubahkan itu, saudara. Buah semangka berdaun sirih, ya. Berdaun sirih bisa berbuah semangka itu, saudara. Itu beruri, lagunya beruri kan gitu. Tapi wujudnya nggak ada, itu cuma kiasan aja. Jadi dari buahnya itu akan nampak ini pohon apa. Kadang-kadang ada tumbuhan baru, mungkin saudara lihat, ini apa ya, ini kok kayak bentuknya ini ya. Tiba-tiba muncul, oh ternyata ini buahnya. Dari buahnya itu akan nampak. Haleluya. Dari buahnya saudara akan nampak bahwa saudara dari keturunan ilahi, benihnya dari benih ilahi, dari Bapa surgawi. Haleluya. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Haleluya.
saudara terus melekat pada sumbernya. Saudara dekat sama sumbernya. Dan sumber itu nggak jauh dari diri kita. Sehingga setiap apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, semuanya dampak dari sumber yang dekat dengan kita. Haleluya. Amin. Amin. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, pohon aras di Libanon ini saudara tahu. Pohon aras itu seperti pohon jati, duduk ares itu saudara. Debok itu saudara. Pisang itu. Aras Libanon itu seperti sejenis pohon jati. Kalau perkayuan di sini ada yang pakar perkayuannya. Haleluya. Seperti atau sejenis pohon jati, bukan seperti, sejenis pohon jati, disebutkan sejenis dengan pohon jati. Aras Libanon, maka kenapa disebutkan aras Libanon? Di sana ada bermusim empat-empatnya ada di sana. Jadi ketahanan pohon ini dari musim per musim saudara bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan. Makanya kalau bangunan dari aras Libanon, dari kayu dari aras Libanon ini, wow, luar biasa. Kayu aras ini kuatnya minta ampun, rayapnya nyakot. Untune poklek kabeh saudara. Padahal rayap gak punya untu saudara. Gak mungkin digerogoti rayap karena begitu tangguhnya, karena kuatnya. Dari 4 musim bisa dia bertahan. Sampai salju, di tengah salju yang dingin itu tidak beku. Punya ketahanan tersendiri. Dan musim panas, musim angin, badai saudara, semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dilalui. Saudara, kalau saudara tertanam kuat, apapun permasalahan dengan jemaat sendiri, permasalahan sampai dengan pendetanya sendiri, amit-amit jemaat bayi, tapi ojo saudara. Masa amit-amit jemaat bayi, gimana saudara? Saudara punya masalah dengan pendetanya? Tak taman isi, dia rodok silau. Ada yang punya masalah dengan pendetanya? Aku dadi jemaat gereja penyebaran Injil Manuel Semamper, wis nyelepet gereja nih, ya kan? Ora tahu dikunjungi bingung. Jangan pernah bersungut-sungut. Haleluya. Saudara nanti akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Mau dijemput sama Tuhan sendiri. Kasih amin lek ngono iki. Kurang wayahe. Tuhan Yesus ada di hati, amin. Haleluya. Bukan masalah tentang dikunjungi. Ya, saya pasti akan, itu janji saya. Kenapa sih kalau mau saya kunjungin? Bukan saya minta apa atau mau diberi apa, enggak saudara. Itu memang kedekatan secara batin. Haleluya. Amin. Amin. Sing dikunjungi wong-wong kuwi. Apa dijalile wong-wong kuwi ya? Kalau bisa nunjuk. Yang penting saudara akan bertumbuh. Saudara akan melekat erat dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah bersungut-sungut tentang hal itu. Haleluya. Amin. Ya, memang harus setia dengan perkara yang kecil, itu pelajaran buat saya. Tapi paling tidak saya tahu alamatnya jemaat tempat ini di sini saudara. Saudara tahu, pengen tahu alamatnya rumahnya siapa, saudara tanya saya antar saudara. Haleluya. Ya, itu membuktikan segurung-urung mae Tasya atau ini saudara. Natasya saudara. Ya. Tapi daerahnya saya tahu, di sana daerahnya naik. Sudah tahu bayangannya tok saudara, tapi tempatnya belum tahu. Bersyukur yang sudah tahu saudara. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara, dari sini kita akan belajar. Amin. Bagaimana sih didewasakan oleh Tuhan itu? Bagaimana kehidupan roh kita didewasakan oleh Tuhan? Saudara dekat aja sama Tuhan. Dan saudara tidak akan banyak menuntut. Amin. Halo? Halo jemaat yang suka menuntut, amin. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, haleluya. Pasti akan bertumbuh di gerejanya.
nggak usah dituntut. Pendeta nggak usah menuntut jemaat. Tuhan yang akan mengajari dengan imannya, mereka akan bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Aku diomongi biar anakku, "Pak, kenapa sih khotbah bengak-bengok? Kok bukan bengak-bengok, teriak-teriak? Apa kalau ngomong di firman, wis teriak-teriak." Mungkin dia sering lihat yang di TikTok atau yang di YouTube. Khotbah diiringi keyboard, gak diiringi keyboard. Nah gitu mungkin ya anak saya. Tapi apa teriak-teriak? Loh ada, saya kasih tunjuk nanti. Pendeta yang teriak-teriak. Bahkan mimbari sampai brodol kabeh aku ya. Emosinya kebablasan. Jadi ini khotbah dengan emosi atau khotbah dipenuhi roh. Dipenuhi roh itu tidak marah-marah. Haleluya. Dan saya tidak sedang marah-marah, amin. Saya penuh sukacita hari ini, haleluya. Dan itu mengimpartasi kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara nggak ada sukacita, berarti roh Tuhan tidak bekerja. Sederhana, di sini ada yang nggak sukacita, berarti roh Tuhan tidak bekerja, itu ukurannya. Dan apakah roh Tuhan yang bekerja ditandai oleh nubuatan, penglihatan? Nah, ini ayatnya, ibadah itu harus ada nubuatan. Nanti saya berani katakan ini GPI, ya oke. GPI penggerak kerasulan dan kenabian. Jadi kalau khotbah, kalau ibadah itu harus ada nubuatan. Tidak selalu seperti itu saya katakan. Ikhlas teleponi YouTube di rumahnya penggede-penggede ini GPI, saya berani berhadapan. Nyapa yang aku ya penggede ini GPI. Mulai sombong. Ya izin sombong sedikit. Kan sombong itu harus minta izin supaya tidak disebut sombong, ya. Orang sombong itu tidak mau dirinya disebut sombong, betul nggak? Oh sombong, nggak mau disebut sombong, tapi pamer-pamer itu sombong, saudara. Tapi makanya tadi saya mulai ngomong, oh saya penggedenya KPI, ya saya izin sombong ya. Berarti kan saya nggak sombong. Saudara, di sini kita harus tahu dalam panggilan Tuhan. Kalau tertanam, saudara tidak akan pernah tergoncangan, amin. Saudara tidak akan pernah takut menghadapi tantangan, haleluya, amin. Dan saudara jangan pernah menganggap diri saudara sendirian, woi, enggak. Gimana bengok-bengok naik gimana? Ya. Saudara disertai oleh Tuhan. Udah kalem-kalem, amin, ini banter ini ternyata. Tuhan percayakan semuanya itu. Dan kemarin tuh ada hal yang menggelitik saya. Kalau ngomongin tentang diri, kedagingan, saya mencoba mau membunuh kedagingan saya. Mau mati lah, kayak khotbah dan seterusnya. Enggak, bukan saudara. Saudara ingat waktu KKI kemarin? Saya sebenarnya nggak mau nyinggung ini, tapi saudara mau melatih, saya mau belajar bagaimana melatih dan membawa keteladanan itu. Berkali-kali saya terus, saudara, kalau diperhadapkan dengan situasi, oh, nama saya nggak disebut ya, oh, ini nggak disebut ya, padahal ini hadir nih nggak disebut, itu berkali-kali. Dan mungkin kemarin jemaat menunggu-nunggu, GPI Immanuel Kediri. Apa datanya terlambat? Enggak kan? Tahu kan waktu itu kan? Dan itu yang tanya bukan bapak, ibu, saudara. Di mobil ketika saya nyetir dengan anak saya dan anak saya itu bertanya seperti itu. Saya mau katakan, itulah ujian kerendahan nanti. Jangan mau bangga nama kita disebut di bumi, tapi bangga kalau nama kita tercatat di surga. Haleluya. Di sana itu datang untuk bukan mencari, oh ini loh aku, bukan. Kalau saudara masih menunggu, iki loh aku teko, iki loh GPI Immanuel teko kedua, teko, bukan itu yang mencari Tuhan. Kita sedang mencari Tuhan, kita mencari lawatan Tuhan, kita mencari zaman Tuhan, amin. Kalau kita diubahkan oleh Tuhan, oh iya ya, rasanya sukacita, pulang pun dengan damai sejahtera, haleluya, amin, amin. Ini sedang didewasakan. Ini sedang berakar.
Ini sedang bertumbuh dan tunggu buahnya. Haleluya. Tunggu hasilnya. Hasilnya belum nampak, tapi nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa gereja penyebar Injil akan berbuah. Amin. Haleluya. Malah kayak KKR tenanan sing diwingi. Ini sungguh-sungguh saudara. Saudara sedang didewasakan. Hari ini Tuhan mulai tetapkan di situ. Tuhan melihat ada tanda yang Tuhan percayakan kepada saya. Ketika ada jemaat ini sudah terhilang lama, saudara. Berpapasan. Si bapak ini malu. Tapi tetap saya di dalam doa. Saya berhubungan sama Tuhan. Tuhan jamah. Bapak. Dan kalau hari ini anaknya duduk di tengah-tengah saudara, itu luar biasa. Kita tadi belum sempat berkenalan. Siapa namanya, Mas? Belahnya Tasya. Nah, namanya siapa? Siapa? Robin. Robin ya. Tadi datang sama papanya. Papanya beberapa tahun yang lalu. Tadi bersama adiknya. Dia ikut sekolah minggu. Dan saya hampiri papanya di depan. Ayo masuk. Kan air mata. Kalau hari ini ada Robin di tengah-tengah kita, ini adalah anak kita, adalah saudara kita. Boleh Robin berdiri? Boleh Robin berdiri ya? Sambut kasih Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Saudara, ini jiwa yang Tuhan tetapkan. Terhilang jauh. Bahkan mungkin kapan ya? Bahkan kalau secara manusia nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan memanggil, Tuhan kembalikan. Itu bukan saya. Haleluya. Kembali lagi di dalam 1 Petrus tadi. Kamu yang dahulu, ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihnya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 12-nya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari ia melawat siapa? Yang melawat siapa ini? Saudara. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang memulihkan. Tuhan ingat, selalu ingat. Dan inilah pada panggilannya. Dia sedang melawat umat-umat yang ada di luar sana. Haleluya. Ini waktunya Tuhan. Dan saudara kerjakan saja tanggung jawabnya. Bagian melawat itu Tuhan. Amin. Bagian yang menjamah itu Tuhan. Haleluya. Bagian yang mengubahkan hati manusia itu Tuhan, bukan saudara. Yang jelas saudara, bagaimana dengan tanggung jawab saudara untuk memberitakan kabar sukacita itu? Sudah saya sampaikan, memberitakan itu bukan berkhotbah, tapi bagaimana hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Di sini tadi, saya ulang lagi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu. Dari apa? Tutuk khotbah-khotbahmu. Haleluya. Tutuk omonganmu. Perbuatan-perbuatanmu. Amin. Haleluya. Yang perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Kerjakan apa saja. Ketika engkau mengerti panggilan Tuhan, ketika engkau mengerti panggilan di dalam dirimu, Tuhan sedang mengerjakan bagiannya. Dia akan melawat umatnya kembali. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Persiapkan mungkin untuk mimbar.
Tim multimedia bantu dong. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Saya minta orang tua dari anak Elseba Johanna Immanuel Maheswari, ya. Ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, Bapak Meka Ajitia Yonatan dan Ibu Pebi Indrawati Tius membawa kekasih hatinya, anak Elseba Johanna Immanuel Maheswari, di hadapan Tuhan. Dan benar kata firman, untuk anak-anak harus dibawa kembali di hadapan Tuhan, supaya mereka dalam perlindungan, dalam kendali kuasa di masa pertumbuhan hingga dewasa nanti, dalam pimpinan Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan menyatakan tentang pemberkatan anak. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi anak mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian berangkat dari situ.
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, mari kita datang dengan hadirat Tuhan saat berdoa bagi keluarga ini. Keluarga Bapak Meka Ajitia Yonatan. Mari kita dukung di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan menyertai kami semuanya, Tuhan memberkati kami semuanya, dan Tuhan membawa kami dalam perlindungan. Tuhan memberkati. Benar kami mau melaksanakan berkatan penyerahan anak di hadapan Tuhan. Sertai semuanya ya Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya mendoakan anak Elseba Juana Immanuel Maheswari, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua orang tua. Kedua orang tua, jadi mic-nya di tengah-tengah. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, saya bertanya kepada kalian, kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Jonathan dan Ibu Pebi, selaku orang tua Kristen yang bertanggung jawab, yang bersama-sama telah datang menghadap hadirat Tuhan untuk menyerahkan anak yang Tuhan telah titipkan kepada Bapak Ibu supaya diberkati. Dengan demikian, Bapak Ibu telah mengikat janji dengan Allah yang setia sampai pada beribu-ribu keturunan. Oh, beribu-ribu keturunan. Haleluya. Dan itulah yang diberikan Tuhan, dinyatakan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa anak ini adalah pemberian atau karunia dari Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagi anak ini. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk membesarkan serta mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani anak ini? Bersedia. Bersedia. Haleluya. Bersediakah Bapak Ibu mendidik anak ini dalam jalan Tuhan serta mendoakan dan mengajarkan pengakuan iman Kristiani dan beribadah hanya kepada Tuhan Yesus? Bersedia. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bahwa kedua orang tua bersedia mendidik, mendampingi anak yang dititipkan Tuhan kepada Bapak Meka Ajitia Yonatan dan Ibu Pepi Indrawati Tius. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan untuk memberkati anak ini dan menyerahkan pada Tuhan Bapak kita. Bapak Ibunya boleh berdiri di samping saya. Haleluya. Istri saya boleh mendampingi saya. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Arahkan tangan Bapak Ibu Saudara kepada keluarga ini. Berkat, kemurahan, kesehatan, kekuatan mengalir dari kuasa Maha Tinggi. Hei anakku, Elseba Juana Immanuel Maheswari, hari ini Tuhan tetapkan engkau bahwa engkau menjadi miliknya seutuhnya. Karena mau menyerahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa semuanya dalam kendali dan tudung perlindungan itu menyertai anak ini ya Tuhan Yesus. Sampai dia bertumbuh cemerlang bagi nama Tuhan. Hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Anak Elseba Juana Immanuel Maheswari,
kekuatan itu mengalir di dalam dirimu. Kuasa Tuhan mengalir di dalam dirimu. Berkat, kelimpahan, berhikmat, bijak, menjadi berkat bagi keluargamu. Dan apapun yang saat ini Tuhan kendalikan di dalam dirimu, Tuhan berperkara di dalam dirimu. Hamba-Mu memberkati ya Bapa, Ana Elseba Joanna Immanuel Maiswari, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk orang tuanya. Lama-lama sih karena tak lama. Lama. Melengkapi hidup nikahmu. Tuhan percayakan seorang anak yang manis, yang cakap, dan hari-hari terus dalam penyertaan Tuhan. Ketika engkau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, semua perlindungan itu terjadi di dalam hidup rumah tanggamu. Engkau sebagai kepala rumah tangga, anak Meika, Ajitia, Yonatan, terus berpegang dan berpengharapan kepada Allah Bapa. Karena Tuhan selalu sertai di dalam hidup. Masa depanmu, hari-harimu, kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dirimu. Dan banyak hal-hal yang baru yang akan kau terima sebagai orang tua dari anak itu. Semuanya ditetapkan, semuanya dipercayakan kepadamu sebagai imam, sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam nama Yesus. Menjadi ibu yang bijaksana, menolong suami, mengayomi anak ini, menjadi berkat, dan hal itu menjadi karya yang mulia di dalam hidup. Dan hari-hari Tuhan terus merajut imanmu dalam ketetapanmu bersama-sama Dia. Kau akan melihat bahwa ada rencana yang besar dalam hidup dan di dalam rumah tanggamu dan bersama anakmu. Semuanya adalah latihan kehidupan engkau jalani, supaya engkau terus menapaki iman lebih lagi, terus meningkat. Jangan pernah takut, Tuhan berkuasa atas itu. Berkat itu mengalir, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami boleh melaksanakan semua rangkaian ibadah ini dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Kuasa Tuhan terus terjadi dalam setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu ibadah selanjutnya ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami jemaat Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Siapapun dan apapun penyakit yang dialami setiap jemaat di tempat ini yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki beban permasalahan kehidupan hari ini, Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka, yang mengubahkan mereka untuk menjalankan kehidupan, memampukan mereka untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau bertumbuh bersatu dalam kendali Roh Kudus yang terus membawa kami dalam kesatuan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu terus menjalankan perintah dalam setiap hidup kami, bahwa kami harus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin kami dalam kebenaran itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, di masa-masa akhir jabatannya ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan, Kabinet Indonesia Maju beserta jajarannya, pemerintahan dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, RT RW di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Sinergi mereka bersama-sama rakyat membangun bangsa kami, keadilan, kemakmuran yang merata terjadi bangsa kami, menjauhkan dari konflik perpecahan suku, ras, agama, apapun ya Tuhan Yesus.
teroris, demikian juga paham-paham radikal, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Sejahtera gereja, sejahtera kota, sejahtera bangsa kami ya Tuhan Yesus. Semuanya terjadi bagi bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan memberkati TNI Polri dalam kedaulatannya menjaga keamanan bangsa kami. Biarlah mereka terus bersinergi untuk menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan negara kami, keberadaan bangsa kami, dan saudara-saudara kami yang di daerah konflik. Tuhan memberkati damai sejahtera sukacita. Demikian juga korban-korban bencana alam, Tuhan memberkati. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang dalam kedukaan Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah segala apa yang kau usahakan. Dan apa yang kau saat ini kerjakan, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Dan setiap pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap hidupmu. Dan terimalah berkat itu. Berkat dari Allah Bapa dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang terus mengendalikan hidup kita, memberikan penghiburan pada kita, memberikan kekuatan pada kita, yang menuntun langkah-langkah kita untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan menyertai dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pengumuman kalau besok di hari Minggu tanggal 2 minggu pertama dilayani oleh Bapak Agus Sutikno yang akan ber-KKR di ibadah sorenya untuk remaja pemuda penyebaran Injil. Beliau ini orang luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia penginjil jalanan, jangan kaget wajahnya penuh tato, saudara. Dan ya, memang dulunya preman, saudara. Penginjil jalanan, makanya disebut penginjil jalanan. Dia suka disebut penginjil jalanan. Dia mengembalakan di sana orang-orang tunasusila di kolong-kolong jembatan dan sebagainya. Dan kita akan menerima berkat pengurapan dari hambanya nanti di tanggal 2 ibadah raya dan perjamuan kudus, disertai dengan perjamuan kudus. Itu minggu depan pukul 8. Makanya ajak saudara-saudara kita mungkin yang lama yang tidak pernah beribadah, atau saudara-saudara kita yang ingin rindu dilawat oleh Tuhan, nanti ibadah umum di minggu tanggal 2 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita serahkan pada tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Ibu Anik Teguh, Worshipper Ibu Ratna, Ibu Yani, Ibu Rini, penyambut jemaat, keluarga Pak Sarjono, dan Saudara Riko, penyambut jemaat, Bapak Haryono, Bapak Agus Biono, dan Bapak Sarjono. Ibadah Wanita GP, Senin, 26 Juni 2023, bertempat di gereja. Pemimpin pujian Pendeta Muda Retno Darmianto. Ibadah doa malam,
Rabu 28 Juni 2023 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemimpin pujian keluarga Bapak Eko Santoso. Ibadah 40 hari mengenang Bapak Hotlan Pardamian Butar-Butar. Kamis 29 Juni 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bertempat di rumah Ibu Butar-Butar, Kelurahan Pocanan, Kediri. RPPI, Yes We Can. Kami meminta support dan dukungan Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk membantu melancarkan acara KKR RPPI pada tanggal 2 Juli 2023. Kami menyediakan persembahan ekstra di depan pintu keluar gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Teo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan, sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya ada menambahkan untuk pengumuman untuk persiapan KKR pada minggu depan. Meskipun kita tahu Pak KKR ini diadakan oleh RPPI, tapi kami dari RPPI meminta bantuan dari Bapak Ibu jemaat semuanya untuk boleh membantu kami untuk dalam pelayanan KKR pada minggu depan. Di sini saya akan bacakan untuk penata layanan acara KKR minggu depan. Untuk pelayan altar, tim musik ada Saudara Yona, Bapak Yona, Saudara Bapak Bisma, Saudara Daniel, dan Saudara Nando. Worship leader dilayani oleh Saudari Alicia, Saudara Juan, dan Saudara Andreas. Tamborin, Saudari Vinci, Ibu Vinca, Saudari Mariska, Saudari Talia, dan Saudari Yemima. Untuk flag dilayani oleh Saudara Logos dan Saudari Yusi. Untuk asir, Saudara Ibu Adelia, Saudari Anita, Saudari Natasha, Saudari Elsa, Saudari Pipit, Saudari Titin, dan Saudari Ica. Untuk bagian pendaftaran, Saudara Dika, Saudari April, Saudari Dianita, dan Saudari Neta. Untuk multimedia ada Saudara Theo dan juga Juna. Dan dari keamanan kami mohon bantuannya dari bapak-bapak. Untuk tim keamanan Pak Haryono, Bapak Topo, Bapak Suryo, dan Bapak Teguh Raharjo. Untuk tim doa, jadi kami karena nanti waktu acara KKR ada altar call, kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu. Untuk tim doa, koordinator dilayani oleh Bapak Yefta dan dibantu oleh Bapak Sarjono, terus Pendeta Muda Retno Darmianto. Dan nanti ada tim dari Elusai dan juga El Sadai, dan kami mau tim dari Gereja El Sadai. Dan juga nanti untuk Bapak Ibu lainnya yang mungkin bisa datang boleh membantu kami dalam pelayanan untuk KKR. Untuk tim konsumsi dilayani oleh Ibu Sarjono, Ibu Maria Eko, dan kami mohon bantuannya untuk ibu-ibu wanita GPI. Berikutnya untuk Pak isi acara, Ibu Ratna dan juga Saudara Ega, dan ada petugas multimedia, semua tim multimedia. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwasanya kami dari tim RPPI GPI Manual membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Di depan ada persembahan ekstra. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membantu kami persilahkan. Ibadah telah selesai, selamat berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.